Oke, kita masuk materi selanjutnya, yaitu perbedaan cara pandang dulu dan cara pandang sekarang. Di masa orang tua kita, menikah sering dianggap sebagai keharusan di usia tertentu. Mungkin 25, kalau perempuan itu ya 25 ya. Kok 25 udah ketuanan, nikah tua, dan sebagainya lah. Banyak mungkin mitos-mitos dan sebagainya, atau norma sosial yang atau menyalahi norma sosial tertentu dan sebagainya. Maka dari itu sebenarnya nikah itu bukan soal lama atau cepat atau di umur berapa sebenarnya, tapi bagaimana kita sudah menyiapkan itu atau belum. Kita itu sudah memikirkan lebih dalam nikah itu seperti apa, dan ada alasan kenapa aku harus nikah. Dan yang ketiga, apakah aku udah siap? Nah, akan saya ulik berkaitan dengan pembahasan tersebut. Yang pertama, memang sih finansial itu jadi pertimbangan besar, jangan asal nikah. Tapi perlu diingat, finansial ini fokus kepada pokok atau kebutuhannya saja, mental dan emosional ya. Kita masuk ke mental emosional. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya mental itu akan terbangun dari pola pikir. Dan pola pikir bukan pola pikir ya. Jadi mental atau emosional itu akan terbangun ketika pertama informasi yang masuk kepada kita. Dari informasi ini muncullah pemikiran. Dari pemikiran akan muncullah pola pikir. Nah, dari pola pikir itu kita akan membentuk apa? Sikap. Dari sikap membentuklah kebiasaan. Dari kebiasaan terbentuklah pola sikap. Jadi kalau kita menganalisis, ini perlu digarisbawahi, menyamakan informasi antara antara yang pihak laki-laki dan pihak perempuan sebelum nikah itu paling penting. Karena kalau kita tidak bisa menyamakan informasi ini ataupun sebagai tujuan dari membangun keluarga, kita kan keliru jalan. Ibaratnya gini, saya mau ke Solo, dianya mau ke Jogja. Sebenarnya bisa sih, tapi kan nggak sama tujuannya. Sebenarnya searah sih, tapi nggak sama tujuannya. Nah, itu perlu digarisbawahi. Yang ketiga yaitu eksplorasi diri. Perlu diingat, nikah itu fokus ke pendidikan. Banyak yang nunda nikah itu karena aku mau fokus kuliah dulu, aku mau fokus karir dulu lah, aku fokus self growth. Yang mana kalau kita lihat sebenarnya nikah itu bagaimana menyiapkan generasi manusia yang lebih baik, bukan fokus pada materi. Dan kalau kita lihat juga perkara materi ya, banyak sih kalau saya lihat dari contoh-contoh guru-guru saya, itu ketika mereka itu menikah malah dimulai dari minus, ataupun dari nol, ataupun dari serba kurang lah, bangkrut dan sebagainya. Tapi karena dia itu memiliki keyakinan, prinsip, itu jadi lebih kuat. Maka dari itu saya mengamati ada pola Gen Z yang sekarang ini mulai terlihat di kehidupan sekarang. Yaitu apa? Polanya sekarang adalah menikah lebih lambat. Banyak Gen Z memilih menikah di usia yang lebih matang setelah merasa mapan secara finansial dan mental. Jadi fenomena sekarang itu banyak Gen Z itu yang melambat menikah karena fokus pada hal-hal tertentu dan alasan-alasan yang tertentu. Sebenarnya kalau kita lihat itu, kita itu menolak nikah itu 1000 alasan tuh bisa banyak alasan. Tapi kita itu hanya butuh satu alasan untuk menikah sebenarnya. Ini harus kita cari ya. Yang kedua, konsep minimalis. Banyak terjadi Gen Z itu memiliki
antara pemikiran konsep pernikahan minimalis dengan konsep konsep pernikahan imperialis ya. Kayak ibu kita ini harus gini, megah dan sebagainya, kita terpandang dan sebagainya. Akhirnya jadilah gagal nikah gara-gara atau menunda nikah gara-gara itu. Yang ketiga yaitu digital lifestyle. Jadi mungkin sekarang ini perlu dilihat ya, banyak sekali orang yang menampakkan free sex ya, seks bebas. Akhirnya dari itulah kita takut nikah, pacar saja enak dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat sebenarnya ada makna yang lebih penting dari pernikahan, khususnya untuk Gen Z. Karena apa? Pernikahan itu membangun kepribadian yang lebih dewasa, dan menikah itu salah satu kunci sempurnanya agama. Tidak ada penyempurnaan agama itu yang lebih komplit dari wasilah pernikahan. Ya, jadi tidak ada wasilah pernikahan komplit itu ya menikah gitu. Berarti kita mau apa ya? Perantara apa? Melengkapi kehidupan kita, yaitu dengan menikah. Tidak ada jalur lain. Bisa sih, seperti halnya seorang ilmuwan fokus kepada ilmuannya, seorang ahli agama fokus kepada agamanya, bisa saja. Tapi kebanyakan Gen Z mungkin sekarang ini daripada seperti itu mending melakukan hal-hal yang tidak terlalu penting. Nah, ini jadi tantangan unik untuk Gen Z. Meskipun Gen Z itu memiliki sudut pandang yang lebih segar, tapi ada kekhususan dari Gen Z untuk menghadapi tantangan. Gen Z itu memiliki banyak tantangan. Yang pertama, tekanan finansial. Kalau kita lihat sekarang ya, biaya hidup itu semakin hari semakin tinggi. Apa-apa mahal, apa-apa naik, udah nggak sebanding lah dari gaji UMR ya, nggak sebanding gitu. Yang kedua, kesehatan mental. Banyak sekali kalau kita lihat ya, para orang-orang yang bunuh diri itu memang kebanyakan karena di fase Gen Z itu banyak sekali orang-orang yang bunuh diri, mental, stres, depresi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tadi ada rasa cemas, overthinking, trauma yang menjadikan mereka itu seperti itu, wabil khusus kepada perkara pernikahan. Yang ketiga, sosial media. Banyak sekali tantangan sekarang itu ketika zaman informasi yang lebih kuat sekarang ini, orang itu melihat pernikahan itu harus seperti ini, harus seperti ini. Dan saya lihat juga di media sosial itu minim sekali yang membahas filosofis pernikahan agar memunculkan keyakinan pada seorang yang ingin menikah. Nah, itu minim sekali. Maka dari itu saya akan memberikan insight penting untuk teman-teman di materi yang ini. Menikah di era Gen Z bukan berarti lebih sulit. Justru kita punya kesempatan membangun pernikahan yang lebih sehat, lebih realistis, dan lebih sesuai dengan nilai hidup kita sendiri. Bukan sekedar ikut-ikutan standar orang lain. Gen Z sebenarnya punya modal berharga, lebih peduli pada finansial, lebih sadar pentingnya mental health, dan lebih kritis dalam mengambil keputusan. Tapi modal ini harus dipakai dengan lebih bijak. Terima kasih.